Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Rompas, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi konflik perang Israel dan Palestina. Berikut penyebab konflik Israel-Palestina. Konflik yang telah berlangsung 60 tahun ini menjadi konflik yang cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintah Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi, Israel, dan Arab Palestina. Konflik antara Israel-Palestina dilatar belakangi oleh klaim kedua bangsa tersebut atas wilayah yang sama. Peperangan yang berlangsung sampai sekarang ini telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut memicu konflik regional di kawasan Timur Tengah. Kita bisa lihat bersama di sini ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik Israel dan Palestina. Berikut wilayah waktu terjadi konflik Israel dan Palestina. Konflik Palestina dan Israel hingga kini masih menjadi isu kemanusiaan yang belum berakhir. Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini bahkan masih sering memanas, di mana penduduk Israel terus berusaha menguasai wilayah yang seharusnya menjadi hak dari warga negara Palestina. Berikut konflik Israel dan Palestina sampai sekarang ini tidak kunjung usai. Ada 3 alasan utama mengapa Israel Palestina sulit untuk berdamai. Yang pertama, klaim agama dan sejarah. Kedua, hukum internasional yang dilanggar. Ketiga, minimnya dukungan Liga Arab. Berikut di sini kita lihat ada 4 tempat terjadinya konflik perang Israel dan Palestina. Yang pertama Israel, kedua Palestina, ketiga di jalur Gaza, yang keempat West Bank. Berikut cara menangani konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, solusi satu negara. Solusi satu negara atau solusi binasional adalah solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Penduduk solusi binasional menganjurkan pendirian satu negara yang mencakup wilayah Israel tetapi tepi barat dan jalur Gaza dengan satu kewarganegaraan dan hak-hak yang setara untuk semua penduduk di wilayah tersebut tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Kedua, solusi dua negara. Solusi dua negara merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel-Palestina yang menyerukan untuk dibuat dua negara untuk dua warga. Dengan solusi dua negara, negara Palestina berdampingan dengan Israel di sebelah barat Sungai Yordan. Ketiga, solusi tiga negara. Solusi tiga negara juga disebut solusi Mesir Yordania. Ada solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mengembalikan wilayah tepi barat kepada Yordania dan jalur Gaza kepada Mesir. Pada dasarnya, adalah solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mengembalikan wilayah tepi barat kepada Yordania dan jalur Gaza kepada Mesir. Pada dasarnya solusi ini ingin mengembalikan situasi seperti sebelum perang 6 hari pada tahun 1967 dan sesudah gencatan senjata pada tahun 1949. Berikut kesimpulan dari materi yang saya muat ini adalah: sehebat apapun rencana perundingan perdamaian yang dicanangkan tetapi tidak akan berhasil apabila kedua belah pihak tetap bersikeras dengan ideologinya masing-masing, di mana Partai Likud sebagai partai yang memegang kendali pemerintah Israel memiliki ideologi revisionis dengan arah politik yang cenderung konservatif, membuat rezim baru Israel cenderung kaku dalam menjalankan proses perundingan damai serta sangat menonjolkan sifat agresifnya karena menurut mereka perdamaian yang dilakukan dengan cara bernegosiasi hanya akan bertahan sebentar saja. Demikian presentasi singkat saya melalui video saya
video ini saya mau mengajak teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena sistem pendidikan dan kurikulum berkualitas tinggi dan mampu bersaing, biaya kuliah terjangkau, dan beasiswa bagi mahasiswa, sehingga tidak ada lagi bagi teman-teman untuk alasan tidak kuliah karena masalah keuangan, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki jalur beasiswa untuk mahasiswa. Berikut keempat, kesempatan berkarir di luar negeri bagi alumni tenaga pendidik yang berkualitas, lokasi kampus yang strategis dan terletak di kota Manado. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally